Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas C mempresentasikan tentang materi no work no pay, di mana anggota kami antara lain ada saya Antonius Pasaribu dan juga Johansen Roni. Baik, kita lanjutkan. Pekerjaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap orang, karena setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan buruh atau pekerja dan majikan atau pemberi kerja. Setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh atau pekerja mengikatkan dirinya pada pihak majikan atau pemberi kerja untuk bekerja dengan mendapatkan upah. Maka dari itu, perlu agar diketahui bagaimana konsep perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Menjadi rumusan masalah, apakah perjanjian kerja bersama sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003? Apakah buruh pekerja sudah mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam surat perjanjian kerja bersama? Apakah pekerja sudah mengetahui apa yang menjadi haknya ketika sedang tidak bekerja? Apakah pemberi kerja sudah mengetahui apa yang dikecualikan dalam prinsip no work no pay? Kemudian dengan demikian manfaat dengan prinsip no work no pay perlu digarisbawahi bahwa ada pengecualian yang dibuat sehingga tidak mengurangi kesejahteraan buruh. Hubungan pekerja dan pemberi kerja. Yang pertama, konsepsi pekerja dalam KUH Perdata disebutkan pada pasal 1602B KUH Perdata. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur lebih lanjut tentang pekerja atau buruh yang tidak bekerja masih memperoleh upah apabila mengalami hal-hal yang dicantumkan dalam pasal 93 ayat 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakomodir kepentingan pekerja atau buruh yang ingin melakukan aksi mogok kerja. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan mengakui keberadaan mogok kerja atau strike. Berarti negara mengakui eksistensi dari mogok kerja yang dilakukan oleh buruh pekerja. Kemudian yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam surat perjanjian kerja bersama. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Johansen. Silakan, Johansen. Perjanjian melakukan jasa diatur dalam pasal 61 KUH Perdata yang berbunyi, selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan. Jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan. Lanjut. 3. Pekerja yang mengetahui menjadi haknya ketika sedang tidak bekerja. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menggunakan prinsip no work no pay, yang artinya tidak bekerja tidak dibayar. Asas tersebut pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja atau buruh, kecuali apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya, tapi karena sebab lain yang diperbolehkan atau diatur oleh undang-undang. Dan pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena alasan hukum atau ketentuan perundang-undangan, itulah yang dimaksudkan pengecualian dari asas no work no pay sebagaimana dimaksud di atas. Lanjut. 4. Prinsip no work no pay. Pada dasarnya prinsip tidak bekerja maka tidak digaji mempunyai legalitas setelah diatur oleh hukum. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 1 menyatakan,
Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini dibuat oleh Peraturan Pemerintah atau PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk kerjaan atau tidak melakukan pekerjaan. No work, no pay tidak bisa diberlakukan dalam kondisi tertentu. Prinsip tidak bekerja maka tidak mendapatkan gaji tentu tidak dapat diberlakukan di semua kondisi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan prinsip ini tidak berlaku karena mendapat pengecualian. Ketentuan ini tertuang di pasal 24 PP tentang pengupahan yang menyatakan bahwa perusahaan tetap diwajibkan membayar upah pekerja yang tidak ada hal berikut: masuk atau tidak bekerja karena tidak. Yang pertama, berhalangan, yaitu sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Kedua, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, yaitu menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan kewajiban yang diperintahkan agamanya, melaksanakan tugas serikat kerja buruh atas persetujuan pengusaha, dan tugas pendidikan. Dan dari ketiga, menjalankan hak dan waktu istirahat kerjanya meliputi hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, cuti sebelum dan sesudah melahirkan, atau cuti keguguran. Terima kasih. Baik, demikian yang bisa kami presentasikan dan kami sampaikan kepada Bapak dosen pengampu Muhammad Abbas. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam sejahtera untuk kita semua.